sallaita ala Ibrahim. Seketika mereka yang tadinya mengutuk Nabi Ibrahim beralih melakukan pemberkatan kepada baginda Abraham Ibrahim alaihissalam. Keturunannya kelak, keturunannya Dinda Yoga, keturunannya Banje, keturunannya Dinda Nora, anaknya kemudian juga akan melakukan pemberkatan yang sama. Apa janji Allah kemudian? Wahai Abraham, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau, dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau. Ini yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, seirama dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang saya katakan tadi. Bagaimana Allah kemudian memberikan pemberkatan kepada baginda Abraham Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang membenci ajaran Ibrahim, membenci sunnat, membenci tauhid satu Tuhan, membenci kurban hewan, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Mari kita buktikan, apakah mereka memperbodoh diri? Coba tanya, Tuhanmu berapa? Siji, satu. Namanya bingung. Tuhanmu yang satu ini namanya siapa? Mau nyebut ini yang dua, komplain nanti. Mau nyebut yang satu, curiga, yang duanya marah. Mau sebut yang satu, yang lainnya juga nanti protes. Tapi tetap aja disebutnya satu. Ditanya yang mana satu itu? Yang mana yang satu Tuhanmu? Yang satu itu yang mana? Yang mana? Berat diucapkan, berat. Maka untuk mengatakan satu padahal tiga, muncullah konsep apa itu? Trinitas, Tritunggal. Kenapa? Karena memaksakan sesuatu yang tiga menjadi satu. Ini yang dikatakan Al-Quran. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Orang yang membenci ajaran Ibrahim hanya orang yang memperbodoh dirinya. Coba tanya, Tuhanmu berapa? Satu. Namanya siapa? Bapak, anak, roh. Namanya siapa? Yahweh. Yang satu tadi anak namanya siapa? Yesus. Yang satu lagi siapa? Roh Kudus. Berapa itu? Satu. Bodoh kan? Iya kan? Memperbodoh, zalim. Karena tiga dibilang satu. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapa yang membenci ajaran Ibrahim? Bahlul. Makan tiga, bayar satu. Ah, ini piston hebat, pintar beliau di bawah ini. Gitu teman-teman. Jadi sunnat itu adalah tanda berkat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang melakukan ajaran sunnat, berarti dia mengikuti berkat tersebut. Itu dalil. Makanya di dalam Islam dikatakan fitrah. Fitrah itu apa? Suci. Suci itu berlaku bagi orang yang bersunat. Ini ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fitrah itu satu, sunat kulub. Nah, kalau tidak sunat kulub mau kemana? Orang yang tidak sunat kulub itu orang yang tidak suci, orang yang tidak kudus. Tanda-tanda pengikut daripada para nabi, tanda-tanda pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, periksa nonotnya. Kalau nonotnya bersunat, itu pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau nonotnya pakai payung, kok pakai payung, pakai helm, itu pengikut siapa? Nah ini adik-adik, alhamdulillah sekali lagi saya katakan, wa may yarghabu an millata Ibrahim
Dan di dalam Al-Quran kita diperintahkan kemudian untuk mengingat dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita harus berserah diri. Isqala lahu rabbuhu aslim. Kita harus berserah diri. Perintah Allah sunat. Serahkan diri kita untuk mengikuti perintah itu. Sunat. Toh tidak ada yang hilang. Cuman kulupnya aja yang menutupi. Kepalanya itu yang dihilangkan. Ya kan? Itu perintah Allah. Maka kita harus mengikuti. Itu namanya kita adalah Muslim. Muslim itu berserah diri kepada perintah Tuhan. Jangan menentang firman Tuhan. Jangan. Yang menentang firman Tuhan itu iblis. Sekali lagi, yang menentang firman Tuhan itu iblis. Firmannya datang kepada Bani Israel. Firmannya datang kepada Bani Ismail. Semuanya sunat. Tapi ada kemudian sekelompok orang yang memperbodoh diri untuk tidak mengikuti millah Abraham alaihissalam. Millah Ibrahim alaihissalam. Itu tadi yang dikatakan oleh Al-Quran. Bahwasanya orang yang membenci sunnat, itu adalah orang yang memperbodoh diri. Nah itu jelas ya adik-adik sekalian. Bahwa berbahagialah kita karena kita memberikan pemberkatan ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka keturunan kita juga akan melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah pun akan memberkati kita. Allah memberkati orang-orang yang memberkati Nabi Ibrahim, dan Allah mengutuk orang-orang yang mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, dari segi konsep bertuhan, dari segi ajaran, umat Islam melakukan pemberkatan kepada baginda Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian, kita umat Islam adalah umat yang diberkati oleh Allah pencipta langit dan bumi. Sedangkan agama sebelumnya, agama Dinda Nora, kemudian Dinda J, dan juga Dinda Yoga, itu ajaran yang tidak melakukan pemberkatan kepada Nabi Abraham, bahkan cenderung di dunia apologet, orang-orang pembela kekristenan ini selalu mengatakan bahwa anak Nabi Ibrahim bernama Yismail ini itu anak haram, anak zina. Anak yang tidak diinginkan. Anak budak katanya. Sehingga dengan demikian mereka telah mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa saya katakan mereka mengutuk? Karena kalau Ismail anak haram, Ismail anak zina, berarti yang melakukan zina siapa? Siapa yang melakukan zina? Sehingga lahir Abraham. Apakah itu tidak mengutuk? Mengutuk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Yang mengatakan Abraham berzina, itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Demikian sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan adik-adik kita ini bisa istiqomah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Amin, ya Allah. Bang Handi, assalamualaikum Bang Handi. Wa'alaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Handi, monitor Bang Handi ini asli atau palsu ini Bang Handi ini? Asli dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada dari Priu ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia kesulitan nggak bisa naik. Ya, ini lagi saya teleponan dulu ya sambil nunggu KTP-nya. Nanti saya naikkan dia. Ya, lanjut dulu. Saya urus dulu dia nih. Bentar. Baik, silakan teman-teman Kristen Kalau yang ada mau. yang naik Kristen, saya diturunkan aja, Fandi, nggak apa-apa deh. Siap itu. Saya nyimak di bawah. Siap, silakan teman-teman Kristen mungkin yang mau bincang-bincang, sharing-sharing, atau mau naik belajar. Kebetulan ada Pak Guru kami ini dari Vatikan, langsung saya datangkan ya. 1 S6, 1 S7 Vatikan. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, Pastor Romo Pendeta kirim permintaan, typing di bawah, aku Kristen Bang, aku mau belajar sama S6 sama S7 Vatikan. Bang Zuma itu S7 Vatikan teman-teman ya. Kalau Ustadz Alif S6 Vatikan. Silakan teman-teman Kristen. Gimana ceritanya? Saya sampai di Vatikan itu Dinda Alif itu sudah rektor di situ. Ada aja. Iya, di Jawa Tengah itu ya. Jawa Timur apa Jawa Tengah itu Pacitan itu, lupa aku. Burundi Paman, Burundi. Bang Zuma,
Iya, gimana Bang? Assalamualaikum, saya ini kan belum sempat ngobrol sebenarnya dari semalam itu pengen naik, pengen ngobrol, pengen mengucapkan sangat sangat terima kasih atas tamparan yang sangat menusuk hati beberapa waktu lalu kita berdiskusi Masya Allah. sampai pada akhirnya ya waktu itu sebenarnya masih ada PR, cuman mungkin dijawabnya tidak dengan Bang Zuma, tapi saya menonton debat-debat Bang Zuma dan diskusi Bang Zuma di YouTube gitu. Kan waktu itu saya masih punya apa namanya PR siapa roh kebenaran itu kan ya Bang? Yang itu Iya, loh, Bang. Yang waktu itu iya, Bang. Nah waktu iya, itu, Masya Allah. iya saya sangat ingat sekali dan saya banyak sekali menyimak video-videonya sampai hati saya itu gemetar. Bahkan sekarang saya gemetar selain nonotnya masih sakit, jadi gemetar juga karena ketemu Bang Zuma. Gemetar. Allahu Akbar, Masya Iya Allah. benar Bang. Kalau nonot memang sakit banget karena baru kemarin pagi Bang. Jadi masih sakit-sakitnya. Ini Iya, 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 iya. jadi saya aduh pokoknya excited banget, pokoknya seneng banget lah gitu. Terus udah nggak bisa berkata apa-apa lagi lah gitu. Sampai Kan eh, gatal. Peri-peri sikit aja, kayak disentil sama anak bayi. ini gatalnya itu karena apa ya? Gatal Bang sebenarnya sama Iya, cepet gatal. gatal. Gatalnya karena ini kan Bang, apa belukarnya itu kan ditebas kan. Jadi sampai habis kan belukarnya ditebas jadi gatalnya. Iya, iya, Apa iya. nih belukar pula yang ditebas. Iya. Udah kapok saya. Tapi ini loh Bang Zuma. Bang Zuma ini Jai sama Dinda J sama Dinda Yoga ini mirip-mirip kasusnya ini. Mirip-mirip Oh ya? sama-sama ada bekas bekas apa ya? Tanda cindera mata lah dari keluarga. Iya Bang Zuma. Ya. Itu Bang Jay kalau lagi kerasa gatel dijemur, kalau enggak rendam air panas biar agak hilang gatel. Kalau digaruk nggak bisa. Belum boleh kena air Ustadz. Makan itu deh, makan ikan apa itu? Kalau kami Batak bilang Gabus. haruting, apa namanya itu? Ikan gabus. Gabus. Iya, kan gabus. Gabus itu artinya bohong, Ustadz Alif kalau bahasa Batak. Ada gila apanya kak? Ada ngilu-ngilunya kan Jai. Ya kan? Ceput-ceput yoga, ceput-ceput. Iya. Ya udah pokoknya cukup sekali kapoknya aku nggak mau. Iya, kan obatnya ada kan, Dek? Obatnya kan ada kan? Ada minum. Iya. Obatnya Iya. ada, aku minum asam mefenamat itu sejam itu hilang, Asam tapi mefenamat untuk menghilangkan rasa sakit. udah gitu cekut-cekut lagi Bunda. Tapi dengan cara Gak itu, apa-apa lah. dengan cara itu Bang Zuma ya Allah, pokoknya aku sambil baca-baca menghafal ayat pendek sama bersolawat gitu Bang Zuma. Ya Allah Masya rasanya Allah. rasanya adem sekali. Mungkin memang bacaannya belum benar, tapi saya sambil dengerin YouTube. Pokoknya saya sudah benar-benar ya udah yakin gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Tapi coba bang, bacakan dulu. termasuk pintar lo si Jai ini bang. Pintar dia, udah apal berapa ayat dia, pintar dia lo. Udah 5 loh kemarin. Coba bacakan dulu. Bacakan dulu coba Bang Zuma mau dengar itu surah Al-Ikhlas Jai. Coba Dinda Jai. Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Aduh, cekut-cekut loh. Oke, bentar. Aduh. Aduh, kan gemeteran dilihat Bang Zuma kan. Enggak, santai aja kita. Udah nggak apa-apa, bagus dilihat kau. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Nyaris sempurna. Iya, iya. Betul, betul. Coba, Nyaris sempurna. Halo. coba Bang Jai. Yohanes 1 nomor 1 original teksnya coba hafal nggak? Enggak, Bang Andi. Harus baca, Bang Andi. Jujur, Bang Andi. Bang Zuma jujur ya, ketika aku bawa data berdebat dengan Bang Zuma waktu itu, kan itu poin-poinnya aku catat kan, Bang Zuma ya. Nah, Iya. itu dari mulai Galatia 3:13 terus yang Bang Zuma bilang itu, terus semuanya aku bawa data bahwa menyatakan Yesus itu
Tuhan begitu Bang Zuma ya. Itu sebenarnya Ya, aku baca loh Bang Zuma. Itu baca aku Bang Zuma. Jadi aku nggak menghafal, aku pun tidak hafal di luar kepala. Tapi entah kenapa, ketika saat aku udah bersyahadat, itu aku kan baca surat pendek, terus kayak sholawat, dengerin Bang Zuma itu ngaji teduh gitu. Tapi ketika aku baca surat pendek kayak Kul huwallahu ahad itu langsung masuk ke apa ya, ke kepala gitu, ke hati gitu rasanya. Apalagi saya baca dengan ininya itu kan Cak, dengan artinya Cak itu jadi enak gitu rasanya. mm, Dan alhamdulillah hafal sampai sekarang. Udah berapa hari? Udah Masya 5 Allah. surat pendek termasuk Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku ingin memberikan satu kabar gembira ya kepada adik-adik saya yang sudah mualaf, khususnya yang laki-laki. Begitu mengucapkan syahadatain masuk Islam, Anda keluar dari kelompok manusia yang ditengarai nantinya kelak ya digambarkan sama seperti Fir'aun. Di dalam kitabnya orang Yahudi kalau kita lihat di dalam Yehezkiel 32 dari data 28 sampai data 32 itu menceritakan bagaimana Allah murka kepada Fir'aun dan nanti Fir'aun itu diceritakan di situ akan dibaringkan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Fir'aunnya ini diidentikan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Kenapa? Karena Fir'aun itu menganggap dirinya Tuhan. Kalau orang sudah menganggap dirinya Tuhan, berarti dia nggak percaya dengan konsep yang didatangkan oleh Nabi. Yang dia percaya adalah apa yang diyakini dengan dirinya sendiri. Padahal itu hanya dogma, itu hanya doktrin. Tidak ada dalil yang mengikat dari wahyu dari Tuhan. Nah makanya orang-orang yang tidak bersunat itu dibaringkan bersama dengan Fir'aun. Bergembiralah Dinda Yoga dan juga Bang J karena sudah keluar dari lingkaran tersebut. Yehezkiel 32 mungkin adik-adik ini belum pernah baca dengan mendalam. Di situ diceritakan bagaimana kemudian Tuhan menceritakan Bani Edom, kemudian bagaimana Fir'aun diceritakan oleh Tuhan dengan pemimpin-pemimpin yang berasal dari utara yang tidak bersunat itu disekelompokkan dengan Fir'aun. Kalian mau? Mau diidentikan? Nggak mau kan? Enggak lah. Ya. Wow, aku. Nah itu dia makanya. Oleh karena itu ya berbahagialah adik-adik ini yang kemudian sudah bersunat. Juga diceritakan di dalam Yesaya 52 nomor 11. Menjauhlah, bahkan diulang kata itu, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Di data nomor 1-nya dikatakan, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang suci, sebab tidak ada seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalam jalanmu. Itu coba. Jadi orang yang tidak bersunat itu disebut orang najis. Orang yang tidak bersunat itu dikatakan sebagai orang yang tidak suci. Itu diterangkan di Yesaya 52. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak akan ada seorang pun yang tak bersunat atau orang yang najis, yang nois, yang masuk ke dalammu. Nah, di data nomor 11-nya dikatakan, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Maksudnya, jangan kau tersentuh orang yang tidak bersunat. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Jadi orang yang tidak bersunat itu tidak boleh kemudian Cek. Oh, hilang suara. hilang suara saya. Ada lagi udah cukup. Iya,
Bahkan kembali, disebutkan di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Gimana dong? Untung saja adik-adik ini sudah keluar dari lingkaran tersebut. Tapi ada yang menarik. Ketika Tuhan memberikan ancaman-ancaman seperti itu kepada orang yang tidak bersunat, bahkan di dalam Kejadian 17 nomor 14 apa yang dikatakan? Orang yang tidak bersunat itu diperintahkan untuk diapain? Dibunuh. Bunuhlah mereka karena mereka telah membatalkan perjanjian kekalku. Siapa yang diperintahkan dibunuh? Orang yang tidak bersunat. Itu. Sedangkan Paulus mengajarkan jangan kau bersunat. Karena kalau kamu bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Itu kata Paulus di Galatia 5 nomor 2. Tetapi, nah ini, dengarkan. Tetapi, ketika Tuhan kemudian memerintahkan membunuh orang yang tidak bersunat, Paulus kemudian pasang badan. Jangan bersunat. Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Berarti kan menentang. Menentang firman Tuhan. Menentang Sang Yang Maha Tinggi. Nah, apa yang terjadi kemudian? Begitu dia kembali ke Yerusalem, coba Anda intip di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Apa yang terjadi di sana? Paulus bertaubat dari mengajarkan orang-orang untuk tidak bersunat. Jemaat biasa tahu nggak data ini? Enggak. Jemaat biasa mana ngerti yang kayak gitu-gitu. Kocat syukran. Mana ngerti kemudian jemaat biasa tentang data itu enggak. Kejadian Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus ketika kembali ke Yerusalem, apa yang dilakukan? Bertaubat dari apa? Dari melarang orang bersunat. Coba. Bertobat dia. Lalu selain bertobat apa? Dia memberikan persembahan kurban. Kira-kira yang dipersembahkan Paulus pada saat itu apa? Yesus lagi? Gak mungkin kan? Berarti Paulus kembali mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Karena persembahan yang dilakukan oleh Bani Israel adalah persembahan hewan kurban. Berarti Paulus setelah mengajarkan keluar dari Yerusalem, kurban tak ada lagi, hanya Yesus satu kali kurban. Ternyata begitu dia kembali ke Yerusalem, justru dia juga ikut berkurban kembali, memberikan persembahan. Artinya apa? Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran tidak bersunat. Ini jarang diketahui oleh orang Kristen. Hanya orang-orang yang teliti dan menghabiskan waktunya untuk belajar demi menyelamatkan saudara-saudaranya dari dogma dan doktrin barat yang bisa menemukan itu dan menyampaikan itu. Coba, ngerinya itu di mana? Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Apa itu namanya? Ancaman kan? Artinya melarang orang bersunat. Sedangkan Tuhannya Yahudi, bunuhlah orang yang tidak bersunat, sebab dia telah melanggar perjanjian kekalku. Gila nggak tuh? Bahkan disamakan dengan Firaun. Yehezkiel 32 nomor 32 diawali dari data nomor 28. Ngeri bang, ngeri deh, ngeri kali. Cuman masalahnya sekarang ya saudara-saudara Kristen kita itu yang penting sudah dibaptis di gereja, kemudian mereka ikut kebaktian bla bla bla, nyanyi-nyanyi dan seterusnya, udah mereka nggak lagi memperdalam materi yang ada di Bible. Kebanyakan, tidak semuanya tapi kebanyakan. Kalaupun ada yang mendalami materi Bible, maka ya ujung-ujungnya alhamdulillah sama seperti adik-adik ini. Panjuma. Iya. Ini ada Vira ini, itu suaminya namanya Gabriel Antonius. Dia itu sering dengar Banjoma, dia ingin login juga gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini juga ada di mana? Di WA saya ya. Alhamdulillah. Malam ini sebenarnya dia mau syahadat juga, tapi karena mungkin saya telat live, jadi ditunda besok aja. Itu satu. Kemudian ada juga dari Makassar, juga karena sering mendengarkan diskusi-diskusi kita. Alhamdulillah beliau juga ingin mu'alaf bersama dengan suaminya. Alhamdulillah. Kita tinggal tunggu
apa KTP dan tanda tangan mereka untuk dikirim untuk dibuatkan sertifikat mualaf. Silakan Bang Handi, silakan. Kalau beliau ini baru ngirim KTP-nya ke saya udah. Nama aslinya ada. Masya Allah. Masih agama Katolik. Tinggal di Tanjung Priuk. Begitu. Coba bisa. Dia kan masih belum mahir. Jadi setengah mati ngajarin naik ke sini gitu loh. Coba. Mas Gabriel. Bisa dibuka mic-nya. Kasih undangan dulu Mas Pan. Biar dia terima. Ya udah. Iya baik. Waalaikumsalam. Mas Ya. Gabrielnya ada Bu? Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Iya Pak Fandi. Ya itu ada Bang Jumaknya. Silakan. Bicara langsung. Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bang, sebelumnya saya memang agak sedikit bergetar ya dengan apa yang telah disampaikan Bang Zuma di setiap perdebatan melawan beberapa orang-orang Kristen atau OTEN yang disebutnya ya Bang ya. Dan Iya. ada beberapa faktor yang membuat saya semakin yakin. Dan karena sejujurnya Bang, saya tuh terlahir atau bahkan ada di ruang lingkup dari keluarga Katolik, yang dimana ayah saya itu beragama Katolik yang berasal dari Maluku Tenggara, yang dimana bahkan di desa itu pun tidak ada satupun seorang Muslim. Dan mungkin untuk saat ini saya adalah yang pertama yang akan masuk untuk menjadi umat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin juga ini akan menjadi suatu hal yang menurut saya ini sangat besar mungkin, karena sejujurnya bahkan orang tua saya, mama saya itu sebelumnya berasal dari Maluku Tenggara Bang Zuma. Dia berasal dari Buton, yang dimana seperti yang kita tahu kan Buton benar. Jadi untuk Buton kan seperti yang kita ketahui di sana kan wilayah kerajaan Muslim. Iya betul. Jadi untuk mama saya itu memang sebelumnya Muslim Bang Zuma. Muslim. Islam. Benar. Jadi untuk pernikahan dengan ayah saya pun itu sebelumnya memang sudah ada pertentangan dari pihak keluarga dari mamah. Tapi mungkin karena kerasnya ayah saya atau mungkin juga saya tidak tahu untuk dari awalnya itu seperti apa, sehingga mama saya itu dimurtadkan lebih tepatnya atau pindah ke agama ayah saya Katolik. Dan saya sangat ingat waktu saya itu masih berusia di 5 tahun, itu mama saya masih belajar agama. Dia masih sering untuk hari Minggu tuh mereka kan kalau misalnya dari Islam ke Katolik itu selalu datang ke gereja untuk pembelajaran agama ya Bang Zuma ya. Iya. Dan itu mama saya sering melakukan itu, bahkan waktu saya di sore hari dia selalu pulang membawa mainan, membawa apa dan belajar agama itu. Tapi dan mungkin karena saya tidak tahu apa yang ada di pikiran ibu saya, sehingga dari kecil sebenarnya saya itu sekolah dari TK Santa Maria, untuk SD saya di Strada, lebih tepatnya Strada Santo Petrus, di SMP saya Strada Franciscus Xaverius, dan bahkan untuk yang terakhir pun saya sudah menerima sakramen terakhir untuk pendewasaan, namanya sakramen kalau tidak salah itu sakramen Krisma. Itu sakramen pendewasaan yang diambil oleh umat Katolik untuk pendalam iman. Seperti itu Bang Zuma. Tapi karena waktu itu pun saya bahkan menikah dengan istri saya ini melalui jalur pernikahan masing-masing agama, yang dimana istri saya ini masih memeluk Islam dan saya itu waktu itu masih memeluk Katolik. Saat ini juga masih memeluk Katolik untuk di agama dan pernikahan tersebut. Tapi istri saya sebenarnya ingin dimurtadkan juga sebenarnya oleh pihak keluarga,
diajari untuk belajar agama, didaftarkan di gereja, tapi saya yang menahan. Nah, saya bilang jangan dulu, karena memang dari SMA, dari sebelum saya menikah, saya sudah terketuk hatinya untuk mencari tahu lebih dalam apa itu Islam dan kenapa mama saya selalu mengucapkan hal yang tidak baik dengan baginda Rasulullah, yang membuat saya tuh ingin tahu lebih dalam, ingin tahu lebih pasti kenapa dengan baginda Rasulullah, dengan Nabi Muhammad ini ada apa, kenapa. Karena kan saya menerima penyampaian-penyampaian yang menurut saya kok kenapa seperti ini, ada apa. Sedangkan baginda Rasulullah yang seperti yang kita ketahui, beliau adalah junjungan yang paling besar yang selalu dimuliakan. Seperti itu Bang Zuma. Jadi untuk saat ini, dengan perasaan saya yang ikhlas dan benar-benar tulus, saya ingin meyakini dan memastikan tanpa ada paksaan dari siapapun, tanpa ada tekanan dari pihak manapun, saya menyatakan diri kalau saya ingin menjadi umat dari baginda Rasulullah. Saya ingin menjadi umat dari Nabi Muhammad. Dan saya ingin benar-benar mengetahui lebih dalam dan lebih jauh lagi mengenai Islam, Bang Zuma. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang Zuma. Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahumma salli. Allahumma salli ala sayyidina. Oke, selanjutnya gimana ini? Apa yang bisa kami bantu gitu? Apakah kita syahadat, habis itu kita belajar tentang Nabi Muhammad, tentang beliau, atau gimana ini? Boleh Bang Zuma. Baik Bang Zuma, saya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk memastikan dan saya bahwa saya benar ingin dari umat dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Saya mau memantapnya itu semua Bang Zuma, mungkin dengan dibantu, dengan disaksikannya dari beberapa ribu orang ini, untuk memantapkan hati saya dan menjadi bukti untuk saya kelak bahwa saya benar-benar untuk mengikuti jejak baginda Rasulullah. Itu saya bisa nggak buka kamera, Dinda? saat ini kalian. Suara saya kedengaran kayaknya. Kedengaran. Ya, dibesarkan sahabat kita ini. Belum bisa dia Bang, tapi saya udah kenal beliau ini. Tangga terus semua administrasinya sudah ada. Daripada menunggu lama, lebih baik disalatkan saja dulu. Saya bertanggung jawab. Oh iya, boleh. Tapi yang bersangkutan mau ndak kemudian saya buka kamera? Akunnya jangan di privat biar bisa di follow. Coba akunnya jangan di privat, itu akunnya ke privat itu. Bang Enggak, Gabriel. Kita tanya dulu, beliau mau buka kamera nggak supaya kita juga kenal wajah gitu. Betul. Lebih afdol. Oh Bang, mau. Oke. Mau. Saya mau. Iya, jangan di privat kalau gitu, mohon izin Bang Handi, jangan di privat. Kemudian tolong supaya teman-teman di follow untuk mencapai Oh ya baik. 1000 ya. Izin saya. Ya turun dulu baru atur setelannya ya, supaya jangan privat. Baik Bang. Nanti naik kembali ya, kalau sudah di setel baru naik kembali. Di follow dulu akun saya, di follow dulu. Baik Bang. Iya, Oke, di Bang. tunggu ya. Bang Tekan. Gabriel. Saya turunkan dulu ya, diatur dulu setelan TikToknya ya, supaya bisa di follow ya. Saya turunkan dulu ya. Kita tunggu sebentar ya Bang Zuma ya. Iya.
Ya kalau hidayah sudah datang tak ada yang bisa menghalangi kan gitu ya. Insya Allah. Apapun. Ada kado loh bang buat Tuhan Yesus bang. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang bersahadat. Gimana Dinda Yoga gimana? Ada kado buat Yesus ku bilang. Ada kado buat Yesus. Iya banyak orang mualaf bulan 12 ini kan itulah kadonya. Kadonya kan itu kadonya. Kan mendekati hari mu'alaf sedunia kan. Masya Allah. Tapi kadonya nggak diantar sama Sinterklas Yoga. Sedih juga itu ininya Bang Juma ya. Ceritanya ibunya dimurtadkan ya. Ya banyak kan gitu. Jadi banyak yang kayak gitu. Habis itu didoktrin kayak materi-materi doktrinnya STT Nias itu yang kemarin yang muncul di sosmed gitu. Sehingga yang diajarkan ya itu bagaimana kemudian menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Padahal kalau dipikir kesalahan beliau terhadap orang-orang ini apa ya? Nabi Muhammad itu kan bukan menjadi penentang satu nabi. Misalnya dia sesaman dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad tidak lahir kemudian untuk membantah Nabi Musa. Kemudian mengatakan bahwa Nabi Musa mati untuk nebus dosa-dosa manusia. Enggak. Nabi Muhammad tidak pernah mengucilkan, menghinakan, merendahkan satu nabi pun. Beliau memuliakan semuanya. Bahkan Yesus yang dipercayai oleh orang Kristen mati secara terkutuk pun disampaikan bahwa Nabi Isa itu manusia suci. Terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Lalu kenapa kemudian beliau dibenci? Nabi Muhammad SAW datang untuk kemudian membenarkan ajaran Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Yang datang tanpa ayah. Dicipta oleh Allah tanpa ayah. Beliau memurnikan kemudian akidah yang didatangkan oleh beliau kepada Bani Israel. Kenapa dibenci? Nabi Muhammad mengatakan beliau tidak mati terkutuk, beliau tidak ditampar, beliau tidak diludahin, ditelanjangin. Tapi kenapa kemudian dibenci ya? Kenapa? Karena yang membenci kebenaran itu hanya iblis. Ya, ada yang lebih aneh, Akhi. Seperti yang Akhi katakan, bentar ya, Bang. Yang seperti Akhi katakan itu kan, Nabi Muhammad itu sangat memuliakan Yesus atau Isa dan ibunya. Sementara kita tahu bahwa orang Kristen itu, orang Yahudi, orang Israel itu sangat membenci Yesus, melecehkan ibunya. Tapi mereka justru ngefans sama orang Israel, malah jilat pantat mereka gitu loh. Dan mereka pun sadar kalau orang-orang Yahudi itu jijik dengan mereka. Tapi entah kenapa mereka itu tetap saja menjadi penjilat pantat mereka gitu loh. Sementara Islam yang sangat memuliakan Tuhan mereka ya dan ibunya kok malah dijelek-jelekin. Nah ini ada apa ini? Atau benar yang dikatakan Bang Zuma bahwa mereka adalah pengikut iblis begitu. Nah ini udah naik nih. Iya silakan. Di follow guys, biar cepat 1000 guys. Di follow ya. 3000 ya ini nggak nyampe 10 menit ini kalau semua follow. Apa masih privat? Udah di setel di bawah tadi. Oke, saya follow, mengikuti guys. ya. Tanda mengikuti dah. Di follow kawan-kawan, ayo cepetan cacat. Oke, masih privat. Ayo kawan-kawan follow dulu kakak ini. Kita follow sama-sama kakak ini ya. Masih privat. Oh ya. Itu bisa di follow itu. Bisa, saya bisa follow kok. Bisa Tuh, itu. saya udah mengikuti tuh. Udah kok Bang Andi, udah aman, udah nggak privat lagi. Udah nggak privat, enggak. Ayo cacat kawan-kawan.
Masih privat semua katanya. Padahal kita udah bisa loh. Oh, itu udah banyak yang bisa katanya. Gimana tadi Cak Sugi? Satset. Ya, satset. Ini untuk kepentingan agama ya. Siapa yang follow Bang siapa Gabriel, siapa namanya? Ya, Bang Gabriel. Siapa yang ikut follow malam ini, insya Allah dia akan menjadi saksi mu'alafnya beliau dan bisa menjadi kesaksian kita di akhirat nanti. Ayo, satset. Amin. Ayo, Satset. satset. Nggak usah ditunda-tunda, biar cepat. Yang nggak follow, nggak menjadi saksi ya. Apa yang mau jadikan bukti? Aku dulu jadi saksi, ya Allah. Apa buktimu? Nah, kalau yang follow kan, apa buktimu? Nah, ini, gitu. Kenapa Dek? Kenapa di yoga? Tim kita semua yang menyaksikan kakak ini, abang ini kan. Gitu. Ya sabarlah kau Yoga. Biar sampai 1000 dulu Sabar lah. aku. Iya. Nah, sabar. Oh, untuk Bang J udah sembuh belum Bang? Apa semakin cenat-cenut? Semakin cenat-cenut akhi. Semakin cenat-cenut. Sebenarnya saya sudah nggak kuat. Saya izin turun juga nggak apa-apa ya akhi. Saya Enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Dek, nggak apa-apa. beneran udah nggak kuat akhi. Iya, nggak apa-apa. Jam segini nih makin cenut-cenutnya luar biasa. Iya, udah. Iya, seumur hidup sekali kok. Iya udah kapok akhi, saya nggak mau disunat lagi. Habis nanti. Kapok. Dari Allah kapok. Terima kasih Bang Juma, Bang Handi, Ahli Sugi, Mas Fandi, Bang Fandi. Yoga saya izin pamit dulu. Mau ngademin Nono, semoga cepat sembuh. Jangan dulu, Jai. Tunggu dulu, Jai. Kita saksikan dulu, Jai. Dengar dulu, Jai. Aku udah nggak Bentar Oh, lagi. ngademin Nono dia. Kalau Yoga udah sunat belum kok Yoga? udah gemeter. Yoga, Apa, Bang? udah sunat belum? Udah sebut Nono. ya semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Biar dia istirahat aja nggak apa-apa. Istirahatlah kok deh. Habis minum obat soalnya. Iya nggak apa-apa, istirahatlah. Yoga sunatnya kapan Yoga? Udah 2 minggu lebih. Oh, sakit enggak? Kayak dia enggak cenat-cenut? Enggak lah, aku di laser. Dia kan murah, dia sunat jahit dia. Oh, dia murah. Parah kau juga. Dia yang apa? Yang murah ya, paket hemat ya. Dia pakai hemat dia. Mana Ustadz Suginya? Itu mungkin ada yang masih ke privat kali. Dia kan harus terima follow orang gitu. Mungkin Kak Vera ini siapa ini? Saya juga follow memang belum bisa, tapi ada yang bisa gitu. Oh, ada yang bisa, ada yang enggak ya? Mungkin signal ya, signal beliau tadi kan merah. Ustadz Suginya kemana? Kepental, bukan kepental, kena pembatasan panduan komunitas. Entah apalah TikTok ini. Oh, alah. Udah bisa, udah 1000 lebih kakak ini ha. Udah bisa itu. Belum. Belum. Di sini baru 984 orang yang ikut. 990. Enggak, udah 1005 itu, udah 1005. Iya di Udah tempat itu. ini. Oke, coba turun dulu ya, baru dinaikkan lagi ya, Dek. Bro Gabriel. Bang Gabriel, monitor. Dibuka mute-nya, Bang. Bang. Iya monitor Bang. Ya, nanti naik kembali ya. Turun Kenapa dulu. saya dilaporin ya? Perasaan nggak ada nyinggung-nyinggung Oten saya. Itulah kebusukan Oten kayak gitu Bang. Oh, Baik, gitu. Bang. Coba aku undang ya, bisa kayaknya ya. Coba open cam. Coba tes terima itu terus simpan, coba. Nggak bisa, harus turun dulu. Oh ya udah, kita turunkan Harus dulu. turun. Nanti naik kembali Bang Gabriel, monitor ya, nanti naik kembali. Silakan naik kembali. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin ini
sembari kita menunggu ya saudara kita yang mau bersyahadat tadi, saya hanya ingin menghimbau kepada teman-teman sekalian, ya utamanya netizen yang kami sayangi, yang kami cintai, bahwasanya yang terjadi di dunia apologet Islam ini adalah adanya kegiatan kami sebagai apologet yang tidak semua sahabat-sahabat netizen itu tahu. Ada beberapa kemudian gerakan-gerakan kami yang boleh dikatakan gerakan di bawah tanah yang tidak semuanya dipublish demi untuk mencegah adanya hal-hal yang kita tidak inginkan. Termasuk ketika kemudian ada upaya-upaya untuk mengamankan Adinda Yoga ini. Memang kita ada pada titik di mana terkadang kita trauma dengan adanya mu'alaf-mu'alaf yang punya kemudian kecenderungan misi-misi tertentu, di mana misi mereka itu sebenarnya kami pun sudah mengantongi. Saya sendiri itu sudah berkecimpung udah puluhan tahun di dunia apologet. Bahkan kemudian pernah saya serumah dengan misionaris, tinggal di rumah saya sampai berbulan-bulan. Jadi percayakan kepada kami insya Allah terkait dengan hal-hal yang mungkin ada kesinambungannya dengan para mu'alaf, apalagi yang sudah masuk di dalam lingkaran apologet Islam Indonesia. Sebelum kami memasukkan orang-orang ini ke dalam rumah apologet Islam Indonesia, ke dalam lingkaran circle para apologet Islam, kita sudah menguji data di balik layar. Dan data itu kemudian tidak mesti kami publish di sini. Bahwa dengan adanya ucapan-ucapan kita yang mungkin kita tidak sengaja atau mungkin kita sengaja, seperti misalnya mengatakan Fandi ini C6, kemudian siapa lagi yang biasa disebut dengan C6 oleh teman-teman, ya mungkin terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dunia online dan juga offline. Seperti misalnya siapa? Mbak D, kemudian Bang Riko, lalu kemudian siapa lagi? Saudara Hilal. Itu dianggap sebagai misionaris-misionaris yang terselubung kemudian sampai mereka disebut sebagai C6. Itu kita jangan sesumbar. Jangan segampang itu kita mengatakan hal tersebut. Karena sangat boleh jadi apa yang sahabat-sahabat tidak tahu, itu kami tahu di belakang layar. Kami ngerti bagaimana perjuangan orang-orang ini di belakang layar. Memperjuangkan akidah, memperjuangkan apapun itu, ya terkait dengan mu'alaf-mu'alaf kita yang ada di belakang. Jangan kemudian kita mengeluarkan ya argumen-argumen yang justru akan merugikan kita sendiri, merugikan di pihak kita. Kecuali orang-orang yang memang kelihatan nampak seperti bampol, orang-orang yang cari muka, orang-orang yang cari sensasi, orang-orang yang cari hidup, cari donasi, donatur dan seterusnya, itu kentara. Tapi kalau yang selama ini berjuang bersama dengan kita, banyak membantu saudara-saudara mu'alaf dan para apologet, yang tahu itu kami. Kami apologet Islam ini yang ngerti. Teman-teman apologet Islam ini yang paham siapa saja di belakang layar yang selama ini membantu. Banyak ketika ada bencana mereka pada turun semua di lapangan. Ada yang tidak bisa turun di lapangan, tetapi mereka memberikan sumbangsi yang sangat-sangat luar biasa untuk teman-teman kita. Jadi jangan sekali lagi, saya mohon, saya harap kepada orang yang kita beri ruang kemudian untuk membantu para apologet, membantu para mu'alaf, untuk kita berikan pernyataan-pernyataan yang tidak mengenakan. Karena itu akan merusak hubungan keharmonisan antara kita sebagai apologet Islam ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, sehingga kita senantiasa seia sekata di dalam gerakan anti pemurtadan dan menghalau kemudian gerakan-gerakan pendangkalan akidah. Sekira begitu dari saya sebagai pembina apologet Islam, sekedar untuk mengingatkan kepada kita semua
untuk tidak mudah mencap atau mengklaim atau menuduh siapapun itu sebagai tuduhan yang tidak baik. Ya, kecuali yang sudah nyata memang dalam gerakan hidupnya kita lihat hanya pansos kesana kemari, numpang pipis di kantor pajak, numpang pipis di posyandu, itu dari kelihatan itu misi-misinya yang kayak gitu ya. Nah, tanyakan kepada kami langsung, oknum ini seperti apa, oknum ini seperti apa, supaya tidak ada fitnah di antara kita. Saya kira begitu, pelajaran yang sangat baik juga untuk para mu'alaf kita, untuk calon mu'alaf kita, bahwa di Islam itu memang ada kedamaian yang selama ini ditutupi oleh beberapa keadaan-keadaan yang mengharuskan umat Islam itu dicap hitam oleh keadaan. Nah, saatnya para apologet ini membuka tabir itu bahwa Islam itu cinta damai. Islam itu toleransinya tinggi. Islam itu kasih sayangnya kepada alam semesta ini tinggi. Jangankan kepada saudara-saudara kita non-muslim, bahkan kepada hewan, binatang, tumbuhan pun Islam itu diajarkan untuk berkasih sayang. Saya kira begitu dari saya. Masya Allah, di sini sudah ada sahabat kita, Bang Gabriel, kemudian yang begitu sangat luar biasa kecintaannya kepada Rasulullah. Karena apalah kita ini sahabat-sahabat, agama Yahudi itu bukan untuk kita orang Indonesia. Agama Nasrani yang berasal dari kota Nazaret itu juga bukan untuk kita. Taurat itu bukan untuk seluruh umat manusia. Injil itu juga bukan untuk orang Indonesia. Taurat dan Injil itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan kita bukan dari kelompok Bani Israel. Satu-satunya kitab yang diwahyukan oleh Allah untuk kita orang Indonesia itu hanya Al-Quran. Satu-satunya nabi yang diutus oleh Allah menghabiskan waktunya siang dan malam dengan berdoa kepada umatnya itu hanya Nabi Muhammad. Tak ada alasan kita untuk membenci beliau. Tak ada alasan kita untuk mencaci beliau. Karena kenapa? Doanya senantiasa ya itu untuk seluruh umat manusia. Karena itulah ya, alhamdulillah di malam ini kita akan menyaksikan saudara kita Gabriel untuk bersyahadat, pengakuan iman bahwasanya ajaran sebelumnya Katolik ya, Dinda? Katolik atau Protestan? Katolik ya? Katolik, Bang Zuma. Katolik, Masya Allah. Alhamdulillah, malam ini kita menyaksikan beliau masuk sebarisan dengan kita, seakidah dengan kita. Saya langsung pimpin ya, Dek. Ikuti saya ya. Tangan kanan telunjuk satu simbol tauhid. Baik. Tangan kanan telunjuk satu simbol tauhid. Semuanya. Silakan yang lain simbol tauhidnya biar dicontoh sama adik kita ini, Bang Gabriel. Monitor saya, Dek, boleh dengar saya, suara saya? Ya. Bismillah. Jaringan beliau. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ya Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang maha pengasih dan maha penyayang. Asyhadu 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 Allah ilaha illallah. La ilaha Allah. Akhirnya, Bang.
Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian. Meskipun jaringan yang kurang bersahabat ya, tapi paling tidak saudara kita ini sudah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Masya Allah, Masya Allah. Namun sebelum didoakan, sekiranya mungkin jaringannya apa sudah bisa diuji lagi? Coba dibuka mic-nya, Dina, dibuka. Mungkin kameranya ditutup aja kan? Ya, close cam aja, close cam. Tutup aja kameranya. Iya. Cek, ditutup kamera bisa nggak nih? Siap, bisa. Tuh. Kayaknya pakai speaker luar juga ya. Iya, kelihatannya sih gitu. Masih dengar saya? Dengar, Bang Zul. Ikuti saya kalau gitu ya. Dan aku bersaksi. Baik. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah. Tidak kedengaran mungkin Bang. Iya. Bahwa Yesus hanyalah ciptaan Allah. Maaf Bang Zuma, jaringannya kurang baik. Iya. Bisa diulang Bang Zuma? Dan aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Selanjutnya saya serahkan kepada Akhi Zugi atau Dinda Alif untuk mendoakan saudara kita ini. Semoga beliau istiqamah dan kemudian ada dari keturunannya menjadi tokoh Islam dan tokoh bangsa yang kita cinta ini. Silakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak De.
Ya udah. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian. Alhamdulillah kita di malam ini menjadi saksi atas mu'alafnya saudara kita Bang Gabriel ya. Semoga dengan mu'alafnya Bang Gabriel ini akan membawa berkah untuk keluarganya dan saudara-saudaranya yang masih Kristen juga bisa mengikuti langkah beliau. Mari kita berdoa bersama, insya Allah doa yang diaminkan oleh orang yang baru mu'alaf itu tanpa hijab ya. Karena orang yang baru mu'alaf itu kembali suci sebagaimana bayi yang baru lahir. Segala dosa kekafirannya dihapus oleh Allah, segala kebaikannya tetap dihitung oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadharu'ana wa khasu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku bersyukur ya Allah, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan, dan hanya kepadamu pula aku menyembah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, malam ini kami sangat bersyukur kepadamu ya Allah, karena kami menjadi saksi atas syahadatnya saudara kami Bang Jibril ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah iman di dalam dadanya ya Allah, karena engkaulah yang maha membolak-balikkan hati kami ya Allah. Kekalkanlah iman di dadanya hingga akhir hayat ya Allah. Berilah hidayah orang-orang yang dicintainya ya Allah. Dan tetapkanlah iman di dada kami ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami selalu mensiarkan agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah ya Rabb. Jauhkanlah lisan-lisan kami dari perkataan-perkataan yang tidak berguna ya Allah. Apalagi perkataan maksiat ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah lisan-lisan kami yang menjadi asbab turunnya azabmu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, engkaulah yang maha pengampun, ampunlah segala dosa kami. Dosa orang tua kami, dosa anak kami, dosa istri-istri kami, dosa muslimin, muslimat semuanya ya Allah ya Rabb. Ya Allah, yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit, sedang keuji ya Allah. Pulihkanlah mereka sebagaimana sedia kala ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, yang maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, engkaulah yang maha mengampulkan segala doa, ampunilah dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah ikut mengaminkan. Semoga apa yang kita munajatkan kepada Allah SWT dikabulkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, silakan Ustaz Talib, pesan kesan apa saja yang harus dilakukan setelah mu'alaf. Monggo. Oh, jadi aku yang berkesan ya. Ya, baik. Terima kasih pada Masya Allah sudah ditutup dengan doa ya dari proses adat tadi. Mungkin Bang Gabriel ya.
kita juga sedikit perlu banyak tahu sebelum kita ke poin-poin yang sekiranya menjadi keumuman kami menyampaikan ketika mualaf. Bang Gabriel ini sudah berumah tangga ya? Atau belum? Mohon maaf. Mic-nya dibuka. Halo? Halo? Iya, kameranya ditutup aja, Bang. Bang nggak apa-apa, Gabriel, ditutup kameranya aja. ditutup aja. Iya, biar Atau saya juga tutup aja deh ya, biar nggak berat. Ya, Ustaz Alif, cuma aku turun bentar ya Bang ya. Nanti aku naik lagi Bang. Iya. Iya, Dek, iya, Dek. Iya, Dek. Oh iya. Oh, gimana? Dengar nggak ya? Dengar, cek suara kita, dengar? Oh, sudah berumah tangga ya? Sudah Iya, tadi ada Bang. menceritakan Iya, Bang. sudah berumah tangga. Bang Gabriel ini baru mualaf ya? Oke, baik. Benar, Bang. Sekarang semuanya sudah muslim ya? Atau muslimah berarti ya? Bang, nikah dispensasi perbedaan agama. Suaranya, tapi mungkin suara kita dengar lah ya. Saya langsung sampaikan aja beberapa poin. Pertama ya, Bang Gabriel kan satu prinsip di dalam Islam itu 2 kalimat syahadat seperti tadi yang sudah dibimbing oleh guru kami. Dan itu kita hafalkan, harus benar-benar kita hafal karena itu juga akan diulang-ulang di dalam sholat ya. Di dalam sholat kita itu juga akan diulang-ulang mengucapkan 2 kalimat itu, nanti juga dibantu, dibimbing, didengarkan, terus mengulang karena itu sebagai ikrar kita dan mantapkan ke dalam hati kita gitu. Bahwa ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Nah itu diucapkan terus gitu kan. Karena harus bisa kita mengucapkan itu. Tadi kan sudah dibimbing oleh guru kami ya. Dan walaupun tadi jaringan sempat terputus-putus, terbata-bata, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Berikutnya, Bang, ini sebagai pesan ya, ketika seorang masuk ke dalam Islam, perintahnya di dalam Al-Quran itu kan surah Al-Baqarah itu bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah gitu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Jadi menjadi seorang muslim itu harus totalitas ya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton gitu. Janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi totalitas itu apa? Ya apa yang menjadi syariat, kewajiban itu wajib dijalankan. Ya. Apapun nanti syariat-syariat berikutnya yang sifatnya menyempurnakan agama kita itu sebisa mungkin perlahan kita sempurnakan di dalam menjalankan syariat Islam. Terutama yang wajib yang tertulis apalagi yang menjadi rukun iman itu wajib kita jalankan. Seperti tadi kan sholat 5 waktu itu wajib kita jalankan, puasa di bulan Ramadan, naik haji kecuali itu kalau mampu, karena kalau tidak mampu maka gugur kewajibannya kita, tapi niatnya tetap harus ada gitu, karena salah satu syaratnya wajib naik haji kalau kita mampu, kekuatan dalam finansial dan sebagainya. Jadi puasa, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan begitu juga naik haji. Nah, nanti ada ibadah-ibadah yang lain sempurnakan seperti yang sholat dan sebagainya. Totalitas menjalankan, jauhi yang larangan. Makanya jangan ikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia gitu. Nah, jauhi yang sifatnya sebelumnya bebas dalam konsumsi atau makan apapun. Mulai sekarang ikuti aturan yang dalam Islam. Apa itu yang dilarang, tinggalkan. Apa itu yang diperbolehkan untuk dimakan, yang halal maka boleh dimakan. Kayak gitu. Berikut juga di dalam Islam itu dikabarkan bahwa surah Al-Ankabut ayat 2 yang saya langsung sampaikan poinnya aja, bahwa apakah manusia itu akan mengira ketika dia mengatakan beriman akan dibiarkan begitu saja dan dia tidak diuji gitu. Nah, artinya apa? Ujian kehidupan seorang mukmin itu akan ada.
akan ada kita lalui ya. Banyak ujian itu akan hadir, akan datang dari setiap sisi. Itu bentuk ujian keimanan kita, diuji iman kita, benar nggak nih orang beriman. Makanya Al-Quran mengabarkan walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i, dan seterusnya, akan kami uji manusia dengan rasa takut, dengan rasa lapar, kekurangan jiwa dan sebagainya, dijauhi dari keluarga, dimiskinkan, kekurangan makanan dan sebagainya. Allah kabarkan seperti itu. Ya, itu bagian dari poin-poin ujian. Namun Allah kabarkan wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu ketika dia menerima musibah, dia menjanji berikrar bahwa sesungguhnya aku ini milik Allah dan aku ini akan kembali kepada Allah. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Berikut juga mohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Ya, itu yang perlu kita pahami ya, bahwa ketika kita menjadi seorang mukmin dan disyariatkan memang kita ini setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu nanti mandi besar. Ya, mandi besar itu seluruh anggota tubuh kita itu dibersihkan, dibasuh, semuanya dibersihkan. Lubang hidung, semua lubang itu kita bersihkan. Ya, jadi niatkan saja bahwa dalam hati ucapkan niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, gitu aja cukup. Lalu dibasuh seluruh anggota badan seperti itu. Ya, kalau belum disunat, kalau belum dihitan, maka wajib dihitan. Sudah disunat, Pak? Alhamdulillah waktu itu aku sudah di kelas 6 SD. Oh, mau dicoba lagi? Karena mama kan muslim. Ya, jangan habis, Pak. Oh iya iya. Oh iya gitu. Oke oke. Kali aja gitu. Nah, berikutnya Itu silakan ayah mungkin. sempat ngelarang. Apa itu? Disunat? Ayah tuh sempat ngelarang waktu dia disunat, tapi mama maksa kan, karena kan mama kan dari muslim, jadi dia paksa katanya buat kesehatan. Waktu intinya situ untuk kesehatan, jadi ikut sunat massal waktu itu, Pak. Oke. Siap. Ya nanti kan apa ya? Ini maksudnya banyak yang bilang nikah ulang itu maksudnya gimana? Saya nggak paham kronologisnya. Mungkin yang lain yang sudah menyimak. Iya. Jadi begini Pak, memang saya sebelumnya sudah konsultasi. Kan sebelumnya saya nikah itu memang menggunakan nikah dispensasi dari agama Katolik, itu ada sebelumnya. Nikah dispensasi. Nah itu nikah masing-masing agama yang dimana istri saya muslim tetap muslim dan saya Katolik tetap Katolik. Jadi waktu itu saya sempat konsultasi dengan ayahanda dari istri saya, dia memang mengucapkan apabila sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mungkin kemungkinan lain nanti akan dinikahkan kembali dengan syariat Islam, atau lebih tepatnya nikah siri waktu itu disampaikan. Oh ya udah, kalau gitu mungkin untuk ya paham poinnya ya. Kalau begitu kan nanti berkaitan juga dengan apa namanya data ya di KUA dan sebagainya. Sebaiknya nanti datang lagi ke sana, urus rubah data lagi dan ikuti panduan dari sana ya. Nanti disuruh nikah ulang dan sebagainya, nanti ikutin aja sesuai dengan instruksi yang ada dari sana. Insya Allah gitu. Itu jangan ditunda ya, karena ini berkaitan juga dengan kelanjutan rumah tangga kita. Kok kita sih, rumah tangga Bang Gabriel maksudnya. Oke, lanjut silakan para guru. Baik, Bang Andi monitor mungkin udah bisa turun ya, Bang Gabrielnya Bang Andi, biar kita lanjut diskusi. Monitor. Iya. Teleponnya ada sama saya kok. KTP-nya udah, tanda tangannya udah, saya kirim ke Sekum. Udah aman, insya Allah secepatnya dibuatkan sertifikat mualaf. Insya Allah, siap. Dan beliau juga tetangga sih sama saya di sini, nggak jauh kok. Oh iya siapkan dah. Oke, lanjut. Oke, oh mungkin iya, berkas berarti sudah lengkap semua ya. Terima kasih banyak buat Bang Zuma, buat Bang Handi dan semua yang ada di sini. Ya. Semoga Allah selalu memberikan rahmat yang baik kepada kalian semua dan tetap berjuang untuk umat Islam dan berjuang untuk menyelamatkan semua saudara-saudara kita yang ingin dimurtadkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sebenarnya ini sebenarnya saya temuin di ngobrol-ngobrol pos ronda sebenarnya nih, nggak sengaja ngobrol gitu loh. Ya udah itu nggak usah nanti terlalu lebay lah gitu ya.
Tapi alhamdulillah beliau mau syahadat, itu aja sih intinya. Masya Allah. Lanjut diskusi. Baik, siap. Bang Andi diturunkan aja ya Bang Gabrielnya. Baik, silakan teman-teman Kristen, kita lanjut dialog, diskusi, kirim permintaan. Ini ada S7 Vatikan sama S6 ini kita undang. Silakan teman-teman Kristen, Pastor Romo Pendeta yang mau naik belajar, silakan kirim permintaan yang Kristen ya. Pastor Romo Pendeta, silakan kirim permintaan. Kalau mau belajar boleh, mau bincang-bincang santai boleh, silakan kirim permintaan. Yang Kristen tapi ya, kawan-kawan kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu untuk naik biar terjadi dialog. Silakan yang Kristen kirim permintaan. Oke, Bang Siarga, Kristen Muslim Bang? Bang Siarga, monitor Bang, Kristen atau Muslim Bang? Bang Kombet, monitor. Bang Kombet, Kristen atau Halo? Muslim Bang? Ya, silakan Kristen atau Muslim? Muslim. Ya. Boleh saya ngomong sebentar? Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Bang Kombet? Gini, abang-abang, cuman mau ngasih tahu itu apa? Akun yang bernama si Edis TV itu terlalu menghina agama Islam. Sudah tahu Bang? Tolonglah itu di apa ya, yang punya ilmu lah, tolong dibantah itu, tolong di, cuman itu aja saran saya. Udah 6 tahun yang lalu dibantah Bang, nggak berubah Bang? Nggak, mungkin gini, kita sama-sama Iya, kasih gimana? tahu ilmunya ya. Kita sama-sama kasih tahu ilmunya dan semua bisa mengamalkannya. Klik profilnya, ada bendera laporkan, report bahwa melakukan ujaran kebencian. Habis itu tinggalkan. Semua bisa mengamalkan. Ilmu mudah, ilmu orang tua. Ya, gitu mungkin. Kalau kita udah kenyang masalahnya. Gitu Ustaz. Jadi klik akunnya, report, selesai. Soalnya kalau diajak ngomong baik-baik, udah itu kan sudah bukan lagi manusia dia itu. Gitu Bang. Makasih. Lanjut. Soalnya saya bukan orang dalam TikTok, orang dalam asal nama Edis. Nggak, pokoknya nggak boleh daftar di TikTok gitu. Daftarnya di kuburan aja tuh si Edi. Iya. Saya izin turun dulu, guru-guruku semua yang ada di atas, Masya Allah. Siap, Pito, siap. Ya, semoga selalu sehat semua ya, Bang Handi, Ustadz Alif, Ustadz Sugi, Amin. Abangku Bang Zuma, adekku Nirifa, saya izin turun. Besok ada kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil nunggu yang lain, karena kita tidak bisa mengendalikan si Edis. Akun sendiri, perangkat sendiri, kuota sendiri, kan gitu. Jadi dia yang bisa mengendalikan dirinya. Cuma kita ya ikhtiarnya seperti itu, gitu. Seperti itu. Oke, izin guru. Ada Arianto. Selamat malam, Arianto. Pita. Ya, selamat malam. Kristen apa, brother? Ya, Kristen Protestan. Baik, silakan. Ada yang mau ditanggapi berdasarkan tema Kristen ikut ajaran siapa sih? Nih abang ini mau belajar ini, Fanti. Silakan. Iya, abang ini, Bang Zuma, abang ini setahu saya nih mau belajar dia nih. Ini tuh ajaran Sang Mesias. Ajaran dari Sang Mesias, yaitu kalau kami sebutnya Yesua Masiah. Bukan Kristen itu bukan ajaran dari Paulus atau ajaran nabi-nabi, tapi kekristenan itu dari firman Tuhan itu sendiri. Ajaran Kristen dari firman Tuhan sendiri. Maksud saudara yang Anda anggap Tuhan ini Paulus? Karena kalau yang kami anggap Tuhan itu apa? Ya. Siapa Sesuai Bang? dengan kitab
sesuai dengan kitab Tanak. Oh, Ya, kalau itu Yahweh bukan Allah. kalau Yothevave setahu saya dia tidak mengajarkan Kristen, Bang. Dia mengajarkan Yudaism. Dia mengajarkan Oh, Tuhannya Yahudi mengajarkan perjanjian baru berupa hukum-hukum Taurat. Perjanjian barunya Tuhan itu adalah hukum Taurat. Sedangkan iya, perjanjian tapi barunya Kristen itu adalah karangan-karangan orang yang tidak dikenali oleh Yesus. enggak, bukannya murid-muridnya sendiri kok, kenapa nggak kenal? Yang Itu nulis kan bukan murid-muridnya sendiri. bukan murid Yesus yang menulis perjanjian baru. Ya, Bukan. mungkin itu menurut versi Bapak kali ya. Tapi kalau Enggak. menurut versi kami sih Coba muridnya sendiri siapa di gitu. antara orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa Paulus itu murid Yesus? Ada? Siapa Ya, yang bisa membuktikan? nggak Nggak ada, bisa Bang. lah. Nggak bisa.